Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi bahwa benci seseorang kita atasnamakan maksiat itu tidak segampang itu, karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya kayak tadi, kalau saya corong Jawa dibelenjani janji, ada orang janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah, itu pasti sebabnya jelas, itu bawaan saya nggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Gelik nggak cantik ya. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, maaf ya saya tidak bisa datang hari ini, tidak apa-apa. Pasti manut tuh. Atau yang nyelain janji kiai itu, cuma ngurus duit teko itu, ini bukan apa-apa. Gayanya aja kita marah karena full waktu ya, ingkar janji. Sama. Intinya Nabi Ibrahim itu, coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al-Azhar sana, kalau cerita orang-orang alim itu masyhur, ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Syarawi, ditanya, andai kan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan ada dzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digedaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisi. Kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Ditantang minggat saja pusing. Ya, makanya terus ini saya baca teks aslinya ya, supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini. Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam juga kita masuk kitab pegangan para kiai, halaman 4 juz 2. Diredaksikan gini, waqad adzabahu ta'ala, ini masih tentang korban. Waqad adzabahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib. Diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Itu udah, tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buru-buru amat, kurang ajar berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah. Kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya ada se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Terus wa 'allamahu kaifa yatakhallaqu bi hadzal khuluqil karim inda tilaihi alal asrar. Teruskan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qol farafa'ahu wa ta'ala hatta asyrafa ala ahli ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Terus faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ibid fala allahum yatubun wa yarjiun. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisi sama Allah, terakhir cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah kok tahu-tahu minta mereka
habisin. Coba kamu dakwah, jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus sebagian cerita itu terus diteruskan ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Inni arafil manami anni atfahuka fangdur madza tara. Falamma tashammara lidzalik wa akhadha sikin biyadi qala Allahumma hadza waladi wa thamratu fuadi wa habbun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai, kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dzakha waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara, habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang belum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini. Bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Nah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri masih. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Pasti tadi. Nah itu yang makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia kiai muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi apa. Kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi intinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah gitu maksudnya. Nah ya pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Itulah dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena kurban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini saya punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu nggak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir kalau tamu nggak dihormati bisa mati betul. Kadang 2 hari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada, nggak bisa ngopi-ngopi ya dulu. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena sudah kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu sarannya harus Islam dulu, kalau enggak katanya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu, si tamu tadi putus asa. Akhirnya walla itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri
Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahyiri dinik lakana ahsan. Orang itu umurnya 50 tahun, itu ya tak kasih makan, padahal dia majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta syaratnya Islam. Terus itu ada di kitab apa Ar-Risalah Al-Qusairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah, apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah seperti itu, akhirnya dipanggil. Kemana ya majusi ke sini tak kasih makan. Majusi akan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Iya, ditegur Tuhan. Jadi dan alhamdulillah saking simpatiknya orang Majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudiyah atau Yahudi itu yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar belain yang Yahudi. Iya, yang punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kalau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dini. Buat dikasih makan aja, tidak usah nyuruh ganti agama. Wong saya saja yang Tuhan masih makan dia sudah 50 tahun tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa dengan Profesor ini kebetulan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu minimal 3 jam bertahun-tahun. Sampai kalau kehabisan cerita akhirnya cerita keluarganya karena kesuwan belajar karena akhirnya cerita keluarga. Maksudnya tadi ini saya cerita ini barang baik ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu. Itu pas mau lahirnya Bu Aufa, terus beliau berdoa mati-matian delalah dibebaskan. Beliau sempat nunggu kelahirannya Bu Aufa ini terus dinamai Aufa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Aufa itu Allah memenuhi apa yang saya angen-angen. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal, bukan karena aktivis. Karena kalau model sekarang Bu, kalau nggak dijelaskan detail ditahan karena aktivis, nanti dikira ditahan karena yang lain. Ribet kan? Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis, bukan karena apa. Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Berapa pertanyaan? Apa waktunya pakai waktu?